dipanggil sama orang tua, duduk sini. Sini. Beneran dia suruh milih, kamu harus milih kata gitu. Gak bisa tiga-tiganya kata dia. Pilihannya tapi ada dua, kuliah sama kerja atau kuliah sama futsal. Nah aku bener-bener gak bisa ninggalin olahraga itu. Sampai papaku tuh bilang gini, mau sampai kapan jadi atlet gini-gini doang kan. Itu aku gak akan lupa tuh. Halo teman Dana, selamat datang di Waktu Senggang. Balik lagi sama aku Linda dan kali ini aku akan menemani kalian di episode Waktu Senggang. Dengan konsep baru, studio baru, pastinya bintang tamu yang main keren-keren banget nih setiap episodenya. Aku juga mau ingetin ke kalian, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari Dana Indonesia ya. Pastiin kamu nonton video ini sampai akhir karena bagi kalian yang pengen dapat saldo Dana, kalian bisa cek di description box untuk jawab pertanyaannya dan kalian kasih Instagram username kalian ya supaya kita bisa hubungin kalian dan cek terus pokoknya description box di bawah. Nah episode kali ini aku ngerasa lebih sporty ya karena bintang tamu kita juga penggiat olahraga nih. Sport enthusiast pasti suka banget dengan episode kali ini. Dan kalau kalian pecinta futsal, pasti nggak mungkin nggak kenal nih sama satu orang yang kali ini. Please welcome Kak Citra Adisti. Halo semuanya. Dia adalah kiper timnas futsal putri, bener ya? Benar. Gimana Kak kabarnya? Sehat terus, semangat terus. Wih, emang sporty girl banget, jadi kayak semangat terus gitu ya. Semangat terus harus. Oke, aku penasaran nih, kita bahas dari perjalanan karir kali ya. Boleh. Dari pemain Liga Pro, pemain timnas, dan jadi pelatih juga nih. Gimana sih awalnya? Jadi memang awal karir aku justru bukan di futsal. Jadi karir aku tuh awalnya di karate, baru volley. Bisa terjun ke futsal itu karena memang di karate sama volley aku mentok se-Indonesia aja. Jadi kan mimpi semua atlet tuh bisa masuk timnas gitu kan, bisa bela negaranya lah. Nah itu ternyata kesampaiannya di futsal gitu. Dan memang awalnya harus main di liga profesional dulu, karena syarat untuk jadi pemain nasional itu harus main di liga profesional Indonesia kayak gitu. Nah baru dari liga pro itu nanti akan dipilih pemain-pemain terbaik untuk diseleksi jadi pemain nasional. Dan itu juga aku melewati banyak tahap lah gitu kan, karena di Indonesia itu kan Liga Pro-nya ada banyak, terus di setiap tim itu punya pemain bagusnya banyak juga. Nah itu diseleksi lah, apalagi kan penjaga gawang itu cuma punya 2 tempat lah untuk di nasional gitu. Dan memang prosesnya itu panjang banget, sampai nangis udah ya kan, gagal udah, cedera udah, kecoret 2 kali gitu. Tapi ya itu nggak menyerah, itu kuncinya gitu. Kalau mungkin aku ketika kecoret aku nyerah, ya aku nggak akan sampai di titik dimana aku bisa bela negara, bela lambang Garuda gitu. Ya keren banget ya, baru dikasih sneak peek depan-depan aja udah kerasa banget ya, vibes bangga banget gitu. Oke, ini dijuluki kiper andalan timnas nih. Sebenarnya jadi kiper atau pemain bola itu cita-cita sejak kecil atau dari kapan? Kalau cita-cita pemain futsal sebenarnya nggak pernah kepikiran sih sebelumnya, karena memang aku awalnya suka banget olahraga, tapi futsal itu kan olahraga baru di Indonesia, itu baru ada 2011. Sedangkan aku jadi atlet itu udah lama, karate aja aku dari 2002, SMP SMA udah atlet. Jadi untuk mimpi jadi pemain futsal sebenarnya nggak ada sebelumnya gitu. Jadi seberjalannya waktu ada Indonesia mau membentuk timnas futsal putri. Nah aku melihat peluang aja sih, karena memang sumber daya manusia masih sedikit. Jadi aku gue olahraga karate volley cuma sampai se-Indonesia doang, bela provinsi Banten gitu kan, kok ada yang kurang gitu. Kayak bangga kalau nonton TV ya kan, Susi Susanti bisa nangis denger lagu Indonesia Raya gitu. Ya akhirnya cemplung lah ke futsal. Terus memang awal aku bukan kiper futsal putri pertama di Indonesia, sempat ada dulu senior. Cuma itu ketika aku masuk di skuad timnas, itu pertama kalinya juga Indonesia bisa juara, bisa dapat medali di SEA Games. Jadi mungkin ya keluarlah tuh kata-kata kiper andalan timnas gitu kan. Karena memang alhamdulillah pas aku jadi kiper timnas, Indonesia juga belum kalah lagi sama Thailand. Dulu kita dibantai terus sama Thailand 6-0 gitu. Dan aku masih gagal lah, masih dicoret gitu kan.
Tapi pas aku masuk, alhamdulillah pernah menang dan sekarang terakhir itu seri. Jadi belum terkalahkan lagi lah sama ratunya Asia Tenggara kalau kata orang Thailand. Bener. Kayak gitu. Dan akan terus meningkat terus Iya, ya harus sampai lah. akhirnya bisa menang gitu ya. Bener. Oke. Apa sih yang membuat tertarik menjadi seorang atlet? Karena kalau dilihat tadi dari latar belakangnya ya, berarti kan sebenarnya ganti-ganti ya, ada bela diri dulu Iya. gitu ya, terus ke volley juga. Nah, apa sih sebenarnya kenapa gitu tertarik menjadi seorang atlet? Karena memang beda ya kalau jadi atlet itu kita dididik itu semuanya dididik dari fisik, mental gitu. Dan aku punya banyak temen di dalam negeri, di luar negeri itu karena atlet gitu kan. Kan cuma 2 hal yang bisa bikin lagu Indonesia Raya tuh berkumandang di luar negeri. Apa Presiden datang sama atlet yang juara di luar negeri. Waduh, Bener gak? bener. Memang pas aku cemplung jadi atlet itu keinginan untuk mundur tuh nggak ada gitu. Mau cabang olahraganya apa juga aku gas akan terus gas ya terus, gitu iya. ya. Gaspol gitu pokoknya apapun. Nah, sebenarnya kan cabang olahraga itu kan banyak ya, Ya, benar. variasinya. Nah, kenapa nih ada bela diri terus ke volley kan kayak korelasinya jauh, terus dari volley yang awalnya pakai tangan sekarang jadi nggak boleh Iya, ya nggak boleh kan pakai tangan, nggak handsball. boleh pakai tangan tapi jadi tetap kiper juga sih, Iya. tetap pegang tangan juga gitu. Nah, Benar-benar. gimana nih korelasi antara ganti-ganti atau milih dari cabang olahraga yang sekian banyak gitu? Itu memang seberjalannya waktu. Kalau karate itu sebenarnya arahan dari orang tua. Kan orang tua aku tuh dua-duanya pegawai negeri lah. Jadi ketika kecil mereka sibuk banget, jarang banget di rumah. Jadi dia cuma pengen karena aku cewek, minimal lu bisa jaga diri gitu. Minimal nih anak cewek gue bisa jaga diri. Karena kan aku sekolah kadang naik angkot dulu tuh kan. Itu sih tujuan awalnya, dia pengen aku tuh hal yang positif, satu sama bisa jaga diri. Nah makanya aku di karate. Tapi pas awal aku cemplung di karate ternyata memang bakat aku di atlet itu udah kelihatan. Jadi aku selalu setiap ngambil sabuk selalu terbaik. Kalau karate itu kan kalau terbaik dapat sabuk gratis kan, dipanggil ke depan dipakein sabuk dikasih sabuk gratis. Sedangkan yang peserta biasa aja tuh beli sendiri sabuknya. Oke. Nah itu sampai sabuk hitam aku karate. Jadi memang sampai puncaknya lah. Terus ikut turnamen sampai se-Indonesia juara. Nah di situ udah kelihatan, oh ternyata memang aku mencintai olahraga gitu. Jiwa kompetitifnya meronta-ronta ya. Iya bener, kompetitif banget. Bahkan naik pesawat pertama kali dari olahraga. Jadi keluar negeri pertama kali itu dari olahraga. Aku udah ngerasain ya, walaupun memang banyak sakitnya juga sih. Cuma kan orang ngelihatnya yang seneng-senengnya aja gitu kan. Ya, prosesnya itu kan orang kadang nggak tahu gitu. Cuma ya itu aku emang dididik untuk nggak menyerah sih. Jadi kalau kayak menang gitu kan, kalah nggak selamanya gitu. Sama kayak senang sedih juga nggak selamanya, sama aja kan ganti-gantian, bener sih. Pegel-pegel, pegelinu, ya. kram-kram itu tidak selamanya Nggak guys. selamanya. Jadi nggak apa-apa, hajar terus gitu ya. Gaspol terus. Oke. Gimana sih reaksi keluarga nih denger pengen jadi atlet? Kadang kan ada banyak pro kontranya, kayak kamu susah nih jadi atlet, terus nanti kalau nggak jadi juga banyak yang gagal gitu segala macam. Nah gimana sih reaksi keluarga nerima pengen jadi atlet? Ya memang nggak semua atlet punya jalan yang ya mungkin nggak semuanya bisa jalannya kayak aku gitu kan. Dulu aku tuh pernah kerja kantoran, pernah sekarang alhamdulillah S2-nya udah selesai. Waktu itu ada momen di mana aku pagi itu kerja, terus malam itu lanjut S2. Kadang aku izin kerja buat latihan dulu gitu kan. Akhirnya dipanggil sama orang tua, duduk sini. Sini. Beneran dia suruh milih. Kamu harus milih katanya gitu. Gak bisa tiga-tiganya kata dia. Pilihannya tapi ada 2. Kuliah sama kerja atau kuliah sama futsal. Nah aku bener-bener gak bisa ninggalin olahraga itu. Sampai papaku tuh bilang gini, mau sampai kapan jadi atlet gini-gini doang kan? Itu aku gak akan lupa tuh. Ya memang gini-gini doang, gajinya seberapa waktu itu gitu kan. Kayak, tapi aku bahagia, itu kuncinya tuh aku bahagia. Padahal aku dulu kerja di salah satu PT TBK yang memang udah enak banget gitu. Jadi papaku bahkan seneng bangga aku kerja di situ. Terus sampai ya udah dibangga-banggain deh kalau acara keluarga nih anak gue kerja di sini gitu kan, akuntan di sini gitu. Tapi akunya nggak bahagia. Jadi ada kepuasan tersendiri ya jadi seorang atlet gitu, meskipun kalau secara yang lain kebanggaan orang tua mungkin lebih ke yang mana gitu ya, bener, tapi kebanggaan diri sendiri kan beda gitu.
Oke, menarik banget. Terus kita bahas sedikit tadi kan sempet yang futsal cewek ini baru-baru ini ya digalakan. Nah itu tuh ada kata-kata yang kayak cewek kok mainin futsal yang gitu-gitu nggak sih kalau kakak dari sepanjang perjalanan karir nih? Iya ada karena dari futsal putri itu pertama kan 2011. Sekarang berarti kan udah hampir 12 tahun gitu kan. Memang di sepanjang saya meniti karir tuh ada aja cewek kok main futsal gitu kan. Tapi ada juga yang bilang, Kak gimana caranya bisa direstui sama orang tua kamu main futsal. Kayak cari jodoh ya. Iya udah. Terus ya orang tuanya pasti ada yang ngapain nih anak gua cewek main futsal gitu kan. Cuma ya itu aku selalu menanamkan diri kayak ya minimal lu olahraga gitu aja sih. Jadi atlet nggak jadi atlet minimal lu olahraga lah ya, apapun pokoknya olahraganya gitu kan, sambil menyelam minum air lah ya. Jadi ya kalau misalnya nggak jadi atlet tetap sehat yang penting gitu ya. Oke, kita bahas lagi tentang perkembangan futsal di Indonesia ya. Tanggapannya gimana dan regenerasi pemain nasional nih kalau dari yang kakak lihat gimana? Futsal putri Indonesia termasuk agak lambat regenerasinya. Karena memang saya timnas itu kan dari 2013. Dari 2013 sampai sekarang itu udah 10 tahun berarti kan. Dan memang hampir 70%, 80% itu didominasi pemain senior yang seangkatan saya gitu. Jadi pemain muda itu kadang cuma 1-2 yang baru naik tiap tahunnya. Ada pun 3, nanti tahun depannya yang 1 hilang sisa 2. Gitu saya juga aneh sama pemain-pemain muda nih. Kalau pemain senior mungkin dia tahu ya awalnya dia pernah ngerasain susahnya masuk tim nasional, ngerasain bersaing untuk dapat tim 14 tim terus 5 inti gitu. Nah kalau pemain muda itu dia kebanyakan labil, jadi di musim ini dia bagus, nanti udah dielu-eluin nih, wah bagus, nanti di tahun depannya hilang, kalau nggak meredup. Sama kayak sepak bola putra lah kan, kayak gitu kan, baru bagus sedikit diundang sana sini, nanti fokusnya udah nggak ke atletnya lagi ya. Nah kebanyakan regenerasi putri seperti itu agak lambat. Cuma sekarang tahun ini Liga Pro itu banyak didominasi pemain muda. Cuma ya itu tadi masih konsistensinya masih kurang lah dibanding senior. Jadi di match pertama mereka bagus. Nanti di hari keduanya mereka loyo. Nanti minggu depannya loyo turun dulu lagi. Terus bagus. Agak tidak stabil gitu ya. Nggak stabil, itu aja sih permasalahan di regenerasi. Tapi kalau dilihat dari kualitas sebenarnya bisa lebih baik dibanding negara lain. Sama negara Thailand, Vietnam juga pemainnya juga itu aja, senior juga, paling 1-2. Kalau aku lihat ya justru banyakan Indonesia untuk pemain mudanya yang berkualitas, tinggal mentalitasnya aja yang harus dilatih lah. Oke, gitu. Sebenarnya kalau ngelatih mentalitas gitu tuh gimana sih, ada tips-tipsnya nggak atau caranya gitu? Mentalitas itu memang nggak muncul gitu aja, dia harus dilatih dari latihan. Dari latihan gimana? Sebagaimana latihan itu kan cerminan pertandingan. Kalau di latihan aja dia setengah-setengah, pasti di pertandingan sama setengah-setengah. Makanya saya kalau latihan tuh ya kalau udah ada peluang untuk finishing bikin gol ya maksimalin gitu. Terus kalau di latihan kan tekanannya teman sendiri, lawannya kan teman sendiri. Nanti ketika pertandingan kan lawannya orang lain yang nggak mau kalah juga sama kita. Nah kadang ya itu di latihan masih kayak santai, teman gua ini gitu kan. Peluang bercanda-bercanda depan kiper masih dimain-mainin. Nanti ke pertandingan itu pasti akan efek. Nah, jadi lebih ke kayak kasih 100% bener, ya. 1000 malah pas latihan. Oke, 1000%. Meskipun itu cuma latihan gitu, nanti itu bakal kebawa pada saat tanding benerannya gitu. Itu untuk latih mentalitas kayak gitu sih. Wow, keren sih. Nah, tadi kan sempat dibilang juga jadi seorang pelatih ya sekarang. Iya. Nah, itu apa sih yang dicari dari pemain, dari seorang pelatih nih? Memang aku jadi pelatih itu kan sebenarnya nggak pas jadi pemain juga nggak ada pikiran mau jadi pelatih. Jadi kayak seberjalannya waktu aja gitu. Tapi memang pas aku jadi pelatih yang pertama kali aku lihat itu pemain itu harus punya kemauan. Kemauan untuk dia jadi lebih baik gitu kan. Terus dia harus punya karakter. Karena pemain bagus aja banyak. Jadi dia harus punya karakter, sesuatu yang menjadi pembeda lah gitu. Jadi kayak kalau orang yang sekedar dribbling gocek kan banyak, sekedar syuting kenceng banyak gitu kan. Dia harus punya visi bermain yang bagus. Dan yang itu satu karakter.
Karena kalau karakter itu kan nggak bisa dirubah. Mau lawannya lembek atau lawannya bagus, dia nggak akan pernah ngerubah karakternya gitu. Nah itu yang aku cari sih pas aku jadi pelatih, pemain seperti itu, bukan pemain yang rata-rata lah. Kalau rata-rata banyak lah. Jadi dia ada kayak menonjolnya gitu ya. Tapi kalau buat anak-anak muda nih, kadang dia tuh masih bingung, dia karakternya di mana. Nah itu ada tipsnya juga nggak sih, kayak aku tuh kayaknya mungkin lebih ke ya aku jago nangkep bola nih kayaknya gitu, atau kayaknya jago ngapain dia gitu. Atau aku nggak jago apa-apa kayak gini. Gimana tuh cara menemukan karakternya? Ya memang aku kan juga bermain di usia U20. Nah di U20 itu memang banyak masih pencarian karakter lah gitu. Makanya di situ pelatih juga jangan terlalu melarang mereka. Jadi mereka harus mengeksplor lah dia sukanya di mana, dia sukanya apakah dia bermain di anchor atau dia tipikal shooter atau hanya tipikal gocek-gocek gitu kan. Nah itu nanti kelihatan gitu. Kalau mau dibentuk lagi tuh di U16 sebenarnya. Kalau dia pengen udah membentuk, gue mau jadi striker, dia harus tekunin di situ gitu. Nah itu udah kelihatan di situ. Pas udah kelihatan, jangan dirubah, tapi bukan berarti dia puas dengan karakternya gitu. Karena kebanyakan pemain dia punya kecepatan nih. Dia udah puas tuh dengan cepat aja dia bagus gitu. Tapi kalau pelatih lain bisa membaca karakternya kan tinggal ditutup aja kecepatannya. Misalnya gitu kan. Atau dia kaki kanannya luar biasa, terus dia nggak mau berubah. Padahal kalau dia mau ngelatih kaki kirinya aja, jadi kan lawan bingung mau jaga kanan apa kiri, ya kan? Iya benar. Jadi kebanyakan pemain tuh puas dengan yang dia punya. Walaupun aku selalu bilang jangan pernah rubah karakter, tapi bukan berarti kamu tuh puas dengan apa yang kamu punya kayak gitu. Karena ya itu biarin lawan tuh bingung mau jaga yang mana gitu kan, jaga kanannya, dia kirinya hidup. Tetap explore ya, jadi biar nggak ketebak gitu ya. Jangan cepat puas lah. Oke, tadi sempat dibahas dikit tentang cedera. Nah, cedera paling parah nih yang pernah dialami sepanjang karir sebagai pemain futsal nih apa nih? Aku kan penjaga gawang ya, udah pernah cedera lutut yang paling parah. Lutut sama bahu. Bahu sampai ini kita ke atas nih, pas turunin dia nyangkut nih. Jadi kalau digini plok gitu. Aduh. Itu 3 bulan aku nggak ngapa-ngapain dah. Oke. Lutut juga sama. Jadi memang itu cedera yang sering dialami atlet futsal itu lutut sama ankle. Lutut sih yang banyak. Cuma pas aku kena itu zaman 2011 itu belum ada tuh yang kayak sekarang cek MRA, ACL, MCL, meniskus gitu. Jadi aku kayak masih di otak masih positif aja. Oh gue kesleo itu. Ya, walaupun bengkak tuh lutut. Kalau sekarang kan dikit-dikit MRI, dikit-dikit operasi. Karena memang ilmu udah berkembang gitu kan. Tapi aku bersyukur juga karena nggak ada ilmu itu. Jadi aku berpikirnya positif kayak lebih nggak stres ya. Nggak stres nggak dipikirin gitu. Padahal itu parah sih. Karena memang aku sempat sampai ke bawah mimpi gitu, nggak bisa tidur, ke bawah mimpi pas jatuhnya gitu. Dan yang paling susah yang ngebalikin mental ketika sembuh itu. Jadi sembuh belum tentu bisa langsung top performance, belum. Karena mulai dari nol lagi. Ya. Iya, dari nol lagi, benar-benar dari nol lagi. Yang passing basic pelan-pelan gitu, nggak bisa. Berarti emang seberat itu sebenarnya. Iya, cedera. Karena ada berapa hal, 3 hal lah yang bisa bikin karir atlet itu redup. Yang pertama udah pasti cedera. Terus yang kedua usia. Nah yang ketiga itu star syndrome. Jadi 3 itulah. Termasuk cedera. Oke, hati-hati nih ya para atlet-atlet muda. Karena nggak semua orang bisa bangkit dari cedera. Banyak yang udah cedera udah hilang. Udah malas lagi kali mulai dari nol soalnya. Itu dia, ya. dari nol. Oke. Kita bahas tentang futsal wanita sama futsal pria. Ada kesenjangan nggak di antara keduanya? Oh iya pasti ada. Karena ini jelas banget sih terasa memang, apalagi dari liga profesional aja udah kelihatan gitu. Memang gengsinya berbeda gitu kan. Kalau futsal kan itu olahraganya putra gitu kan. Putra emang olahraganya tuh di futsal gitu. Nah putri itu kadang hanya kayak yang penting ada. Padahal kalau bersaing di luar putri berprestasi gitu, tapi di liganya kadang yang penting liga putrinya ada, masih dianggap sebelah mata ya. Bahkan pas tim nasional juga sama, kemarin kita sempat tidak diberangkatkan putri SEA Games, malah hanya putra yang diberangkatkan gitu kan. Dari mulai sponsor, gengsi juga beda. Kalau putra gila-gilaan itu sponsor, tapi kalau putri kayak ya itu yang penting ada, yang penting jalan gitu. Itu yang aku agak aneh sih kenapa gitu kan, padahal di luar negeri Thailand gitu jelas banget, Vietnam
sama gitu perlakuannya. Makanya prestasinya dua-duanya berprestasi, cowok ceweknya gitu. Cuma ya nggak tahu siapa yang harus disalahin gitu kan. Kita kan sebagai pemain yang ngikutin aja atasan gitu. Benar. Oke. Wah, tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kayaknya nih solusinya harus kayak gini nih gitu untuk masalah ini? Ya memang solusinya harus ada orang yang peduli sih sama sama futsal putri khususnya. Jadi siapapun itu, investor kah gitu kan, atau memang pemerintahnya kah yang memang peduli dan membela futsal putri gitu. Karena agak lucu, tahun lalu tuh voli putri juga tadinya tidak diberangkatkan, hanya voli putra. Tapi kok tiba-tiba voli putri jadi berangkat, berarti kan ada orang yang kuat untuk mensupport mereka. Mendukung gitu ya, akhirnya diberangkatkan. Iya, jadi berarti itu ini bedanya. dari futsalnya yang Dari belum futsal, nih, baru yang volinya doang. Baru voli. Iya. Yang paling membanggakan bagi Kak Citra selama berkarir apa? Ketika liga profesional, aku juara bareng JK Angels, tiba-tiba aku dinobatkan sebagai pemain terbaik. Dan satu-satunya penjaga gawang yang jadi pemain terbaik. Wah, keren banget. Itu satu-satunya itu ya. Wow. Ya kan orang kadang memandang penjaga gawang sebelah mata gitu kan. Iya. Bahkan kalau lagi main-mainan aja yang udah lu kiper aja lah, gak bisa main gitu kan. Sukanya di paling akhir ya. Jadi aku tuh di situ merasa kayak bisa menaikkan derajat penjaga gawang, karena ya tanpa penjaga gawang yang bagus lu juga belum tentu bisa menang sebagus apapun pemain-pemain lo gitu. Nah jadi itu memang 2016 aku juara liga profesional, aku pemain terbaik dan lanjut ke Myanmar untuk AFF Futsal Club. Nah itu juara juga, dan di situ aku juga menang adu penalti, aku lagi yang disorot. Kan berarti kan penjaga gawang walaupun gak bisa menang, dia gak bisa bikin tim menang, dia bisa bikin tim gak kalah gitu kan. Bertahan ya. Dan itu titik balik sih karir aku. Jadi sampai aku pas berangkat ke Myanmar tuh ada pelatih yang bilang ini ajang pembuktian Citra sebagai pemain terbaik gitu. Tapi itu aku nggak bener-bener nggak peduli. Aku kan kalau di Myanmar tuh sinyal susah ya. Wifi cuma ada di hotel. Jadi pas udah jalan dari hotel ke lapangan udah fokusnya main aja. Gue tinggal tuh media sosial gitu. Tapi ternyata itu bikin kita bener-bener fokus. Jadi aku main nothing tulus. Aku nggak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa, ngapain gitu kan. Walaupun di Indonesia kayak mungkin heran gitu kan. Penjaga gawang nih pertama kali jadi pemain terbaik. Apa iya di luar negeri bisa berkontribusi juga. Tapi benar-benar itu Allah baik banget. Jadi di Myanmar itu finalnya itu adu penalti. Ya kan kalau udah adu penalti kan penjaga gawang yang disorot. Iya. Langsung jadi, kerasa dan kelihatan banget ya. Iya. Gitu. Ya itulah yang membanggakan banget, di samping aku berhasil tembus jadi kiper utama tim nasional. Keren banget. Coba kasih tepuk tangannya dong yang di sini ya, biar lebih membanggakan gitu loh. Oke. Nah tadi kan udah ada 3 poin ya untuk atlet-atlet muda gitu ya yang harus dijaga gitu. Nah ini kalau kali ini tips nih untuk menjadi atlet yang hebat, ada nggak? Boleh. Sebenarnya atlet yang hebat itu semuanya berawal dari hati dulu gitu kan. Jadi kalau emang lu udah punya tujuan untuk jadi atlet, itu harus fokus. Harus fokus, apapun yang di jalan itu ada hambatan itu dilewati gitu. Ya karena kita udah punya tujuan gitu kan. Gue pengen jadi atlet. Jangan dikit-dikit ada hambatan, cedera, kalah gitu, tiba-tiba kayak dunia hancur, udah gue gak mau jadi atlet lagi gitu. Jangan. Itu justru proses yang harus dilewatin untuk kembali lebih kuat lagi kayak gitu. Gila, keren banget. Aduh, oke. Itu beberapa atlet-atlet muda udah mulai tertampar ya dengan udah sering kok amanat-amanat itu gitu ya. Oke. Aku penasaran nih, rencana atau kegiatan yang akan datang? Ada proyek apa lagi atau lagi sedang mengerjakan apa? Jadi sekarang kan sedang liga profesional. Kebetulan memang aku double job sebagai pelatih dan pemain juga. Waduh, keren. Ya, terus setelah ini kita akan ada prapon. Prapon itu sebelum pon. Nah kebetulan aku tergabung di prapon DKI, bela DKI. Nah lalu juga di bulan November nanti ada tim nasional untuk Asian Indoor Games di Bangkok. NSDF juga ada. Jadi sebenarnya job aku masih pelatih pemain gitu sih. Nah manage-nya atau bagi waktunya tuh gimana tuh jadi pelatih sama jadi pemain? Nah itu menguras banget, apalagi sekarang liga profesional kan jam latihan tuh jam 7. Jadi aku tuh
abis sholat subuh jam 5 aku pasti latihan duluan. Jadi aku latihan duluan, nanti ketika jam 7 aku ngelatih gitu. Gila, itu energinya Iya. gimana? Habis nggak sih atau nggak habis-habis? Ya pastilah, capeknya tuh double, capek fisik, capek pikiran. Memang ya kalau Tapi yang karena suka ya. karena aku bahagia, jadi ngejalaninnya enjoy aja, walaupun kadang drop gitu. Kok tiba-tiba badan panas, capek. Cuma ya itu sebenarnya bukan kemauan aku juga sih. Aku sebenarnya udah pengen fokus salah satu. Cuma ya tadi aku bilang beberapa orang masih pengen aku bermain gitu. Jadi kayak aku masih di usia emas lah misalnya untuk bermain. Jadi aku juga harus jalin dua-duanya, karena kalau pelatih kan sebagai karir aku ketika nanti udah nggak bermain lagi. Bener. Karena nggak semua pemain timnas putri ada tujuan ke situ. Kebanyakan mereka udah nggak tahu mau ngapain gitu. Atlet-atlet aja ya. Kalau aku kan udah hidupnya di sini. Jadi sebagai pemain atau pelatih, asal itu ada di dalam lapangan, itu udah bikin aku bahagia gitu. Iya, udah. Jadi ngerasain euforianya ketika ngegolin, ketika kebobolan, ketika menang, ketika kalah, itu mau di dalam apa di pinggir lapangan tuh sama gitu rasanya. Oke, jadi tetap kerasa Benar itu ya. Jadi nggak bisa kayak hilang dari itu. Tadi tuh aku sempet lihat ya, kalau dari bio Instagram itu tuh ada 2 toko online nih, Oh, kalau aku iya, nggak salah. Nah itu ada ketertarikan bisnis juga atau gimana? Abang sih yang ngomong, "Deh, lu nggak mau bikin ini toko olahraga mumpung nama lu udah dikenal deh," gitu kan. Iya. Ya aku iseng-iseng aja sebenarnya. Sebenarnya satu toko olahraga, satu akademi aku. Akademi futsal yang melahirkan regenerasi lah, itu tadi aku bilang. Oke. Dan alhamdulillah satu akademi aku udah berhasil lolos tim nasional. Wih, Jadi dia keren aku banget. didik tapi satu tim sama aku di nasional, gimana? Ketemu lagi. Iya. Ini pelatih gue satu tim sama gue nih gitu. Lucu banget. Nah itu kalau mau gabung ke akademinya tuh gimana tuh Kak? Memang agak, ketika aku lagi seperti ini nih, lagi banyak job di luar, memang belum ada yang ngehandle. Jadi biasanya kalau liga futsal selesai, nanti aku fokus lagi. Itu memang kurangnya di situ gitu, karena belum bisa ngelepas banget ke orang yang bisa dipercaya buat megang gitu. Gampang sih, itu tinggal DM aja, dan memang senior-seniornya juga udah bisa ngebantu aku. Jadi kadang seniornya yang nge-handle karena dari 2019 sih akademinya. Udah lumayan. Tadi aku bilang udah ada 4 pemain yang naik ke Liga Pro, udah ada 1 pemain yang lolos tim nasional. Wah, jadi suatu keren kebanggaan. banget. Kayak kita tepuk tangan terakhir untuk Kak Citra, keren banget. Oke, seru banget ya obrolan kali ini. Kita bahas soal olahraga terkhusus futsal putri gitu ya. Nah, kalian udah denger juga tadi gimana perjalanannya tuh nggak semudah itu, masih banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapin gitu, apalagi kalau kalian punya cita-cita sebagai atlet, banyak rintangan-rintangannya, atau bahkan mungkin kalian cedera, tapi kalian harus tetap semangat, gas terus pokoknya. Nah, teman Dana juga bisa cek sosial media Kak Citra Adisti di @Citra Adisti untuk konten-konten seru dan update di dunia olahraga khususnya futsal. Semoga kalian dapat banyak insight di obrolan kali ini ya. Jangan lupa untuk ikutan kuisnya, dan kalian bisa cek di description box untuk tahu info lengkapnya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe YouTube Dana Indonesia. Terima kasih banget nih buat Kak Citra udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini, dan juga aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di waktu senggang berikutnya ya. Linda pamit dan Kak Citra juga pamit. Bye-bye semua.